Kamu lawan dengan masyarakat. Kamu lihat deh, kami lempar dengan batu, kami masyarakat di sini. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pengen ngakak sih. Ini sih niatnya mau demo lah menjelang Presiden Joko Widodo datang ke ND NTT. Tetapi alhasil ormas tadi yang mau demo tentang kedatangan Presiden Joko Widodo malah diusir oleh warga sendiri. Ini dari Caca Kher. Menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke ND Flores, ada ormas yang coba-coba mau demo. Apa yang terjadi? Mereka malah diusir, mau dilempar. Ini NTT guys, jangan coba-coba buat rusuh di sini. Kelihatan banget ya, warga NTT begitu mencintai Presiden Joko Widodo. Nah, berikut ini videonya. Kamu lawan dengan masyarakat. RI1 mau datang. Garuna Rajare Pale. Cerebet Palena. Kamu lihat deh. Kami lempar dengan batu, kami masyarakat di sini. Kamu ribut sudah kami antar ke bupati. Alhasil tidak berhasil lah demo di sini. Ya maksudnya apa? Mau demo karena presiden mau datang di ND. Padahal Presiden Joko Widodo ke ND yaitu untuk memperingati Hari Pancasila pada 1 Juni mendatang. Yaitu akan melakukan upacara dan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan itu diapresiasi oleh masyarakat di NTT, khususnya di ND. Diapresiasi, itu merupakan sejarah karena Presiden Joko Widodo pertama kali melakukan upacara Hari Lahir Pancasila. Ini tetapi malah ada ormas-ormas yang coba mau demo. Ya, alhasil diusir dan bahkan mau dilempar. Nah, ini ada lanjutannya ternyata. Masyarakat ND mengadang demo dari teman PMKRI hari ini berlangsung dramatis dan aman. Ternyata yang mau demo adalah para mahasiswa. Ingat, ini bukan di Monas atau Patung Kuda, ini Flores guys. Oh, ternyata mahasiswa bukan ormas ya ternyata. Usir biang provokasi dari NTT. Saudaraku, aku bangga padamu. Ini dari Solikin, Konta Pancasila ini. Mantap saudaraku NTT. Jempol. Demo yang tidak bermanfaat buat rakyat. Mengapa? Sebagai mahasiswa bukan mendesak DPR untuk sahkan RUU perampasan hak koruptor. Mestinya dibiarin aja. Kalau udah demo baru dipentungin rame-rame. Ya, begitulah warga NTT. Sangat cinta kepada Presiden Joko Widodo. Alhasil ketika ada yang demo pun malah diusir, mau dilempar. Memang Presiden Joko Widodo sering banget di NTT. Kemarin juga habis di NTT. Sekarang mau ke NTT lagi. Bahkan di sini ada yang menyindir, ini bukan Monas atau Patung Kuda, ini di Flores guys. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Polda Nusa Tenggara Timur mempersiapkan segala hal untuk pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke ND pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni mendatang. Kapolda NTT Irjen Pol Setio Budianto menekankan kepada jajarannya agar meningkatkan kolaborasi pengamanan dalam persiapan kunjungan Jokowi ke ND. Kita jangan anggap sepele, semua harus berkolaborasi dalam kegiatan pengamanan baik Polri, TNI, dan pemerintah daerah, kata Setio pada Minggu 22 Mei, seperti dikutip dari Antara. Sementara itu, Kapolres ND AKBP Andri Libriana meminta para anggotanya termasuk yang memegang kendaraan agar mempersiapkan diri untuk pengamanan kunjungan Jokowi. Saya tekankan ke masing-masing anggota pemegang kendaraan untuk melakukan pengecekan dan bertanggung jawab dengan kendaraan masing-masing secara periodik. Jangan sampai mogok saat pergeseran pasukan, kata Andri.
Apabila ada kerusakan dengan kendaraan, kata dia, para anggota harus segera memperbaiki kendaraan tersebut sehingga bisa berfungsi normal untuk pengamanan sang presiden. Andri juga memerintahkan personel Polres ND untuk memahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan saat pengamanan. Dia memerintahkan para perwira penanggung jawab untuk berkoordinasi dengan anggota agar setiap anggota tahu tugas dan posisi pengamanannya. Saya harap para perwira bisa berkoordinir anggotanya. Semua harus satu komando, katanya. ND adalah wilayah yang menjadi tempat pengasingan Soekarno setelah diadili tanpa pengadilan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1933 silam. Soekarno bersama istrinya kala itu, Inggit Gunarsih, mertua dan 2 anak angkatnya menjalani pengasingan di sana selama 4 tahun. Rumah yang ditempati Presiden pertama RI itu saat diasingkan ke ND kemudian dijadikan museum. Mengutip dari laman cagar budaya di situs resmi Kemendikbud, saat pengasingan di ND, Soekarno menggali pemikiran tentang dasar negara. Buah pemikiran itu kemudian dirumuskan Panitia 9 menjadi Pancasila pada tahun 1945. Dalam arahannya kepada anggota, Kapolda NTT saat inspeksi ke ND akhir pekan lalu juga meninjau beberapa titik yang akan dikunjungi Jokowi. Beberapa tempat itu adalah lapangan Pancasila ND, Taman Renungan Bung Karno, Museum Tenun Ikat ND, Situs Bung Karno, dan Pasar Bogawani ND. Jokowi juga dijadwalkan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2022 di Kabupaten ND. Seperti diketahui, sesuai rencana, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan sejumlah menteri akan hadir di ND, Flores, Nusa Tenggara Timur NTT, memperingati Hari Lahir Pancasila pada Rabu 1 Juni 2022. Kehadiran Presiden Jokowi ke ND memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2022 menjadi sejarah baru bagi warga Floba Mora, khususnya warga ND NTT. Wakil Ketua Taruna Merah Putih Jakarta Timur, Marianus Wilhelmus Lawe Wahang, pada Senin 30 Mei 2022 mengapresiasi kedatangan Presiden Jokowi di ND Flores NTT. Keluarga besar Taruna Merah Putih Jakarta Timur menyampaikan apresiasi dan menaruh rasa hormat kepada Bapak Presiden Jokowi serta Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Mega, dan Mbak Puan atas kehadirannya di ND Flores NTT, katanya. Marianus mengatakan, baginya dalam sejarah Presiden Jokowi menjadi presiden pertama bersama Ibu Negara hadir merayakan Hari Lahir Pancasila di ND 1 Juni 2022. Selain itu, kehadiran Presiden Jokowi menjadi momentum kebanggaan, spirit, dan semangat baru bagi warga NTT, khususnya di ND sebagai kota Pancasila. Kalau dulu, Bung Karno tinggal selama 4 tahun di kota ND. Selama pengasingan, Presiden Jokowi dan rombongan berada di ND selama sehari. Dan ini sejarah baru di Indonesia, khususnya di ND, ujar Marianus. Sesuai rencana, Presiden Jokowi bertolak dari Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma Selasa 31 Juni pukul 16.30 dan diperkirakan tiba di Bandara Hasan Arubasman ND sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian WITA. Tiba di ND, rombongan Presiden Jokowi akan disambut oleh Kepala BPIP Yudianto Wahyudi, Panglima Kodam 9 Udayana Maijen TNI Sony Aprianto, dan Gubernur NTT Victor Bung Tilu Laiskodat, Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Iman Budiman, dan Kapolda NTT Irjen Pol Setia Budianto bersama Bupati ND H. Jafar Ahmad. Sebagai putra NTT yang dilahirkan di kampung, saya menaruh rasa hormat karena Presiden Soekarno pernah berada di ND selama 4 tahun lalu, menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini Presiden Jokowi berkenan mengunjungi ND, katanya. Pada perayaan Hari Lahir Pancasila di lapangan Pancasila ND 1 Juni 2022, rombongan Presiden Jokowi dijadwalkan mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan ND Utara, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur.